Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Well To Do, apa kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja kan? Sudah cukup lama Well To Do tidak berbagi informasi. Kali ini Well To Do akan berbagi informasi tentang negara Tajikistan yang mayoritas penduduknya muslim tapi melarang wanita berhijab. Dan pernah menutup ribuan masjid dan juga melarang perayaan Idul Fitri. Sebelum dilanjutkan silahkan subscribe dulu ya sahabat, jangan lupa like dan share-nya juga. Semoga menjadi amal ibadah kalian. Terima kasih. Negara mayoritas muslim Tajikistan larang hijab, ini alasannya. Selain hijab, ini deretan syariat Islam yang dilarang pemerintah Tajikistan. Tajikistan yang merupakan negara mayoritas muslim di Asia Tengah baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian hijab. Apa alasannya? Seperti dilansir Euronews.com. Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024, pemerintah Tajikistan, yang merupakan negara bekas Uni Soviet di kawasan Asia Tengah, mengesahkan undang-undang yang melarang hijab di negaranya pada akhir pekan. Undang-undang itu sebelumnya telah disetujui oleh Majelis Tinggi Parlemen Tajikistan, atau yang disebut Majlisi Milli, pada Kamis tanggal 20 Juni pekan lalu. Disahkannya undang-undang larang hijab itu dipandang mengejutkan, karena menurut sensus terakhir tahun 2020 lalu, Tajikistan yang berpenduduk 10 juta jiwa ini memiliki sekitar 96% penduduk beragama Islam. Pada intinya, undang-undang itu melarang penggunaan pakaian asing, yang termasuk hijab atau jilbab, atau penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan muslim. Sebaliknya, warga Tajikistan dianjurkan untuk mengenakan pakaian nasional negara tersebut. Mereka yang melanggar undang-undang itu akan dikenai hukuman denda dengan besaran yang bervariasi. Mulai dari denda sebesar 7.920 somoni Tajikistan atau 12 juta rupiah untuk warga negara biasa. Denda 54.000 somoni 82,6 juta rupiah untuk pejabat pemerintah dan denda 57.600 somoni atau 88 juta rupiah untuk tokoh keagamaan. Undang-undang yang melarang pemakaian hijab itu merupakan yang terbaru dari serangkaian 35 tindakan terkait agama yang dilakukan pemerintah Tajikistan. Dalam penjelasannya, pemerintah Tajikistan menggambarkan langkah yang diambilnya tersebut sebagai tindakan untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah tahayul dan ekstremisme. Undang-undang serupa telah disahkan awal bulan ini dan berdampak terhadap sejumlah praktik keagamaan. Seperti tradisi berabad-abad yang dikenal di Tajikistan sebagai Eid Gardak, di mana anak-anak mendatangi rumah-rumah untuk mengumpulkan uang saku pada Hari Raya Idul Fitri. Terlepas dari itu, menurut Euronews.com, larangan hijab di Tajikistan dan undang-undang yang berdampak pada praktik keagamaan itu dipandang sebagai cerminan dari garis politik yang diupayakan oleh pemerintahan presiden seumur hidup Emomali Rahmon sejak tahun 1997 silam. Sahabat Well To Do sekalian, selain hijab, ini deretan syariat Islam yang dilarang pemerintah Tajikistan. Meski berpenduduk mayoritas muslim, nyatanya kini pemerintah Tajikistan melarang beberapa deretan syariat Islam. Dikutip dari situs resmi setempat, Presiden Tajikistan Emomali Rahmon menyebut aturan ini harus dilakukan demi menjaga nilai dan tradisi budaya Tajikistan, mencegah tahayul, serta pemborosan anggaran dalam perayaan hari keagamaan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut deretan syariat Islam yang dilarang pemerintah Tajikistan. Larangan pakaian muslim. Pemerintah Tajikistan resmi melarang warganya untuk mengenakan pakaian khas umat muslim. Presiden Tajikistan berdalih,
Larangan ini diberlakukan untuk melindungi nilai budaya setempat serta mencegah paham ekstremisme. Bahkan, beberapa tahun silam Tajikistan sempat melarang warganya memakai atribut keagamaan di sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan. Pertama, larangan tradisi Idul Fitri. Selain pakaian muslim, pemerintah Tajikistan juga melarang warganya menggelar berbagai tradisi yang kerap dilakukan saat Idul Fitri. Sebagai informasi, umat muslim di Tajikistan dikenal memiliki tradisi Eid Gardak, di mana anak-anak di sana akan mengunjungi rumah-rumah tetangga untuk mendapatkan uang saat hari raya Idul Fitri. Kedua, anak di bawah 18 tahun dilarang masuk masjid. Pemerintah Tajikistan juga melarang anak di bawah usia 18 tahun untuk memasuki masjid kecuali di hari raya keagamaan yang diakui oleh negara. Melansir dari laman Center for Eastern Studies, jika ada anak yang melanggar aturan ini, maka orang tua mereka yang akan dikenakan sanksi. Ketiga, penutupan ribuan masjid dalam setahun. Berdasarkan laporan Euronews, sejak tahun 2017 silam setidaknya pemerintah Tajikistan sudah menutup hampir 2.000 masjid. Parahnya, pemerintah mengklaim penutupan tersebut atas permintaan dari warga setempat. Keempat, mengubah masjid menjadi kedai teh. Pemerintah Tajikistan juga menyulap masjid-masjid megah di Tajikistan menjadi kedai teh. Komite Urusan Agama Tajikistan mengklaim sebanyak 2.000 masjid ilegal diubah menjadi kedai teh, tempat pangkas rambut, pusat kebudayaan, klinik medis, dan taman kanak-kanak. Setiap tahunnya, ratusan tempat ibadah Islam yang tidak terdaftar di sana ditutup paksa. Sahabat well-to-do sekalian, ternyata Presiden Tajikistan bertekad berantas ekstremisme sejak lama. Diketahui bahwa Presiden Rahmon, yang berkuasa sejak tahun 1994, sudah sejak lama mengincar apa yang mereka gambarkan sebagai ekstremisme di Tajikistan. Setelah perjanjian damai tercapai untuk mengakhiri perang sipil selama 5 tahun pada tahun 1997 silam, Presiden Rahmon pertama kali menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan oposisi. Partai Kebangkitan Islam Tajikistan atau TIRP yang mendapatkan serangkaian konsesi. Menurut perjanjian yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, perwakilan TIRP yang pro-syariat Islam akan berbagi 30% pemerintahan, dan TIRP akan diakui sebagai partai politik pertama pasca Soviet yang didirikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, Presiden Rahmon berhasil menyingkirkan TIRP dari kekuasaan, meskipun partai tersebut menjadi lebih sekuler seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2015, Presiden Rahmon membubarkan TIRP setelah menetapkannya sebagai organisasi teroris usai partai itu diduga terlibat dalam upaya kudeta yang gagal. Upaya kudeta gagal itu menewaskan Jenderal Abdul Hakim Nazarzoda, seorang birokrat penting pemerintah Tajikistan. Dalam situasi itu, Presiden Rahmon mengarahkan fokus pemerintahannya terhadap apa yang disebutnya sebagai pengaruh ekstremis di tengah masyarakat. Setelah memberlakukan larangan hijab untuk lembaga publik, termasuk universitas dan gedung pemerintahan, pada tahun 2009, rezim Presiden Rahmon mendorong sejumlah aturan formal dan informal yang bertujuan mencegah negara-negara tetangga memberikan pengaruh tapi juga memperkuat kekuasaan. Meskipun tidak ada aturan hukum soal memanjangkan jenggot di Tajikistan, sejumlah laporan menyebut penegak hukum mencukur paksa pria-pria yang berjenggot lebat, yang dipandang sebagai tanda potensial untuk pandangan keagamaan yang ekstremis. Undang-Undang Tanggung Jawab Orang Tua, yang diberlakukan sejak tahun 2011, mengatur hukuman untuk para orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan keagamaan di luar negeri.
Undang-undang yang sama juga melarang anak-anak di bawah 18 tahun untuk memasuki tempat ibadah tanpa izin. Sementara itu, laporan tahun 2017 yang dirilis Komisi Urusan Agama Tajikistan menyebut 1938 masjid ditutup dalam waktu setahun, dan tempat-tempat ibadah dialihfungsikan menjadi kedai teh dan pusat medis. Rentetan undang-undang terbaru ini dinilai dipicu oleh serangan mematikan di Balai Kota Krokus di Moskow, Rusia, pada April lalu. 4 pelaku penyerangan yang ditangkap oleh otoritas Rusia disebut memiliki paspor Tajikistan dan dituduh sebagai anggota ISIS-Khorasan. Presiden Rahmon dalam pernyataannya menegaskan dirinya ingin menjadikan Tajikistan sebagai negara yang demokratis, berdaulat, berdasarkan hukum dan sekuler. Dia bahkan mengutip kalimat pembuka dalam konstitusi Tajikistan tahun 2016 yang menganjurkan masyarakat untuk mencintai Tuhan dengan hati. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.